Teman-teman semua, di video kali ini, podcast kali ini, gue kedatangan tamu yang sangat spesial. Di mana buat lo yang saat ini ingin mengikuti proyek pemerintahan, tapi tahu bahwa nggak ada modal, maka lo harus nonton videonya sampai beres. Karena di sini gue akan ngobrol langsung sama CEO yang bisa ngasih solusi buat lo semua. Han, thank you udah datang ke podcast gue. Gimana kabar hari ini? Baik, Alhamdulillah baik. Oke, Han, dari setelah lulus kuliah berarti langsung jadi CEO nih? enggak juga dong. Ya kayak masa langsung lulus? Enggak langsung. Oh, ada prosesnya. Ada prosesnya ya, Masya Allah, luar biasa. Nah, pertanyaan gue, Siasa ini apa sih? Oke, langsung aja kali ya. Langsung aja lah, Langsung ke to the point. Kayak banyak banget yang nanya juga nih, Siasa ini apa gitu ya. Jadi sebenarnya Siasa ini tuh suatu platform di mana nih Siasa tuh pengen memfasilitasi antara lembaga keuangan syariah dan juga para penyedia pengadaan barang dan jasa proyek pemerintah. Jadi intinya kita mempertemukan nih ada lembaga keuangan syariah sama kami nyebutnya para penyedia. Sebenarnya ibaratnya vendor pemerintah gitu ya bahasanya gitu. Jadi tengah-tengah untuk membantu pembiayaan khusus untuk proyek pemerintah yang secara elektronik gitu. Kenapa harus ada Siasa? Oke, sebenarnya permasalahan kenapa harus ada Siasa? Pertama-tama tuh berawal dari, ini kan ada bisnis modelnya pemerintah ya. Sistem bisnis model pemerintah itu kendalanya cuma satu, modal. Terus kalau di Siasa tuh ngerasa minjem ke bank itu bukan solusi. Dan sekarang yang menjadi temuan aku juga dan tim, kebanyakan para pemain-pemain tender atau vendor-vendor pemerintah ini minjemnya ke individu. Sedangkan kalau individu itu bunganya besar banget, udah kayak rentenir lah gitu, besar banget. Akhirnya karena memang dirasa ada kebutuhan, terus di satu sisi bank bukan solusi juga, karena bank itu harus ada agunan, terus pinjamannya sulit ya, panjang prosesnya, terus ada biaya bunga bulanan, sedangkan kalau pemerintah itu bisa jadi 3 bulan baru dibayar. Ini nggak ada biaya yang harus, kalau misalkan kita ikut tender pemerintah nggak bisa tuh bayar bulanan ke bank, karena kan nggak ada uang ya sama sekali. Makanya Siasa nih mencoba mendistrupsi hal tersebut. Akhirnya kita lahir menjadi memiliki produk pembiayaan khusus untuk proyek pemerintah. Yang uniknya kita bisa pembiayaan tanpa jaminan, hanya butuh SPK aja, surat perintah kerja. Terus bisa 100% modal kerja juga. Kemudian pakai skemanya juga syariah. Terus pembayaran termin. Termin itu dari si ininya, si vendor. Iya. Saya Siasa. Ke pemerintah ya. Misalkan pemerintah itu biasanya ada terminologi 0-100. Jadi mereka nggak akan dibayar kalau belum selesai. Iya. Tuh, jadi baru 100% udah terlaksana, udah ada berita acara terima, baru mereka dibayar. Gitu. Jadi bisa jadi terminnya 50-50 juga itu ada, tergantung skema pemerintah. Tetapi intinya nggak perlu bayar bulanan, tergantung termin yang diberikan. Oke, berarti based on-nya adalah dari SPK itu kan dia dijelaskan ya berapa termin yang dibayarkan ke si vendor ya, gitu. Nah, kan dihubungkan dengan keuangan syariah nih, dengan lembaga keuangan syariah. Boleh tahu nggak lembaga keuangan syariahnya mencakup apa aja? Sebenarnya di saat sekarang ya, saat ini kami udah bekerja sama dengan Bank Perkreditan Rakyat, BPRS, Bank Buku 2 gitu ya. Kemudian udah bekerja sama dengan Ventura Capital, dan juga platform peer-to-peer seperti Etis gitu. Etis kok. Jadi bisa siapapun, bahkan individu kalau memang mau berkenan gitu ya. Cuman kami kan masih di tahap pengembangan juga. Jadi siapapun sebenarnya kalau memang tertarik jadi fundernya, kami sebutnya financier gitu ya, bisa banget nih ke Siasa. Gitu. Berarti sebagai apa? Founder itu berarti sebagai investor ya? Iya, investor. Oke, berarti Siasa. Nah, bentar. Ini kan nge-hubnya kan sama lembaga keuangan kan? Lembaga keuangan bukannya harus nyari investornya si lembaga keuangan ya, baru masih ke Siasa atau gimana? Enggak. Jadi Siasa di sini nggak menerima uangnya. Siasa ini adalah suatu platform yang mempertemukan. Berarti yang bakal ngegali investornya dari investor di lembaga keuangan ya kan ya? Atau gimana? Model bisnis Siasa itu secara lengkap seperti apa? Jadi model bisnisnya itu Siasa nanti bekerja sama dengan lembaga keuangannya. Jadi memang nanti lembaga keuangannya yang menyalurkan. Jadi memang bukan dia yang cari, tapi dia yang menyalurkan gitu. Nanti langsung ke nasabah-nasabah yang Siasa bawa gitu. Oke. Berarti kan Siasa ngebawa si nasabahnya si ini ya, lembaga keuangan ya.
gitu. Berarti Siasa nggak crowdfunding ya, nggak ngebuka investasi kan, berarti kan ya. Dia ada nge-hub aja ke si lembaga keuangan yang emang udah punya dananya, tinggal salurkan aja. Ya betul. Gitu. Makanya kita sebutnya adalah financing agent. Financing agent. Jadi emang kita agensinya untuk para lembaga keuangan nih, kita cariin proyek yang sebenarnya zero risk. Kenapa zero risk? Karena pasti dibayar. Tapi ada tendensi keterlambatan. Cuman bisa dibilang nggak mungkin default gitu. Itu jadi temuan kami. Default itu nggak mungkin karena kita hanya mengeluarkan hanya untuk proyek-proyek yang dananya dari APBN dan APBD gitu. Oh, nggak mungkin default. Seriously? Mungkin. Karena itu semua sudah dianggarkan. Ada lembaga khususnya ya namanya LKPP. LKPP itu punya big box-nya. Jadi di situ tuh ditulisin anggaran 2023 itu harus disalurkan. Kalau enggak malah justru kena kami sebutnya PPK, pejabat pembuat komitmennya nih yang kena gitu. Karena penyerapan anggarannya nggak baik gitu. Soalnya kan ada kasus-kasus juga kan yang kasus di mana ada satu institusi yang dia nggak dapat bayaran dari pemerintah. Oke. Bisa jadi pemerintahnya beda nih. Jadi pemerintah kan terminologinya banyak. Jadi kalau di Siasa kami hanya membiayai pemerintah dalam hal ini KLPD. KLPD adalah Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah. Kalau pemerintah lain itu bisa jadi BUMN. BUMN kan badan usaha ya. Jadi dia rugi. Jadi bisa jadi ada gagal bayar. Tapi kalau misalnya KLPD, dia itu memang sumbernya APBN dan APBD. Makanya sekarang sistem pemerintah itu pengadaan, belanja itu harus lewat e-katalog, harus namanya LPSE, yang memang transparansi dari segi digital. Itu siapapun bisa lihat. Itu kami hanya membiayai pembiayaan proyek pemerintah yang dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah aja. Yang mana itu udah ada APBD-nya ya, berarti lu nggak usah khawatir lagi karena anggarannya udah disediakan. Udah ada. Gitu ya. Oke, berarti ya tadi ya zero risk ya. Oke, aman dan insya Allah pasti terbayarkan ya. Bayar. Makanya kalau di Siasa itu juga kami bukan investasi yang panjang, short term. Biasanya itu cuma 3 bulan, sebulan bahkan ada. Oh iya. Sebulan, 2 bulan. Karena memang proyek-proyek pemerintah cepat banget. Pengadaan kendaraan gitu. Itu biasanya sebulan, 2 bulan. Gak mungkin sampai setahun. Gak mungkin. Jadi makanya kami hanya membiayai proyek-proyek yang di 12 bulan maksimal. 12 bulan maksimal. Berarti nggak ada yang lebih dari 12 bulan. Kayak maksudnya udah anggarannya beda. Paling Oh iya, tutup buku ya, beda anggaran lagi. Biasanya tuh dia kalau ada beda anggaran, dia kontraknya tuh 2023, nanti dilanjut lagi 2024 gitu. Biasanya kalau itu sebetulnya repeat order ya dari pemerintah ke vendor gitu. Oke. Nah, Siasa mencari kan kalau lembaga keuangan kan oke lah, ada beberapa listnya udah tahu di mana aja lembaga keuangan. Nah, untuk vendor-vendornya gimana Siasa mendapatkan vendor-vendor yang butuh untuk dibiayai? Oke. Nah sebenarnya tadi udah aku mention ya bahwa Siasa sekarang di tahap ini fokus dulu sama 2 produk. Produknya itu produk LPSE sama produk e-katalog. Kalau misalkan LPSE itu biasanya kalau untuk tender-tender besar, jadi dia tuh harus diolah dulu nih produknya. Tapi kalau e-katalog tuh kayak Shopee. Jadi Shopee-nya pemerintah mau belanja apa di situ bisa. Jadi sistemnya kayak check out juga gitu. Jadi kalau kami fokus dulu di 2, nanti kedepannya mau ekspansi tambah-tambah produk gitu ya. Produknya tuh riset kami kan lagi mencari tahu lebih dalam nih pemerintah nih ada platform apa aja. Banyak banget sebenarnya. Ada platform untuk belanja sekolah. Itu kan pakai dana BOS juga. Itu ada juga platformnya. Ada lagi untuk dana bencana. Itu ada lagi platform khususnya. Jadi itu tahap developmentnya, tapi sekarang kan masih fokus 2 nih. Nah itu kami sebenarnya fokus dulu ke yang punya proyek keduanya. Itu ada database-nya, kami udah punya. Udah punya database-nya. Terus sebenarnya kalau ngiklan gitu ya di advertising, digital marketing kan luas banget. Kita pakai keyword LPSE aja tuh sebenarnya muncul gitu ya. Banyak juga yang tertarik gitu. Lah, proyek pemerintah LPSE kan pasti banyak banget yang kemudian pengen ikut tender karena dengan nilai yang sangat-sangat besar kan mereka kan mendapatkan itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah Siasa juga memberikan edukasi terkait dengan bagaimana cara mendapatkan proyek-proyek dari pemerintah itu? Nah, itu akan jadi tahap pengembangan Siasa juga. Jadi kayak ke depannya gitu ya. Karena kan kami melihat bahwa bisnis ini sebenarnya prospektif gitu ya. Banyak banget yang datang ke kami itu justru yang mau belajar lebih dalam tentang LPSE gitu. LPSE tuh apa sih? Pengen tahu dong, pengen ikut gimana caranya. Nah sebenarnya itu yang akan dan saat ini juga sudah berlangsung ya di Instagramnya Siasa. Kami mengedukasi masyarakat tentang proyek pemerintah gitu ya. Jadi harapannya juga
proyek pemerintah ini bisa lebih transparansi dan juga lebih memakmurkan bersamaan gitu ya, buat sama-sama buat umat gitu. Dan menghindari terjadinya orang dalam Nah, ya. betul. Iya. Oke. Nah, sekarang masalahnya kan memang ketika kita mau mengajukan tender, terus kemudian diterima tadi ya, kendalanya adalah modalnya yang karena pemerintah baru akan ngasih ketika proyeknya selesai gitu kan. Nah kemudian Siasa datang ngasih solusi untuk kasih permodalan itu. Nah bagaimana hitung-hitungan bagi hasil antara vendor dengan Siasa? Oke, baik. Tadi kan sempat di-mention ya, saya saat ini tuh produknya ada 2, Mudharabah dan Musyarakah. Kedepannya juga pengen nambah produk murabahah juga. Nah di Mudharabah sama murabahah, jadi biasanya ketika proyek itu datang, kita hitung, kita lihat dulu kontraknya. Jadi dia dikatakan bisa kami lakukan penawaran ketika udah ada kontrak. Di kontrak itu tertulis nilai pagu biasanya. Nah nilai pagu yang akan jadi benchmark kami, nanti kami lakukan penghitungan RAB-nya berapa, nanti dari vendor ngirim RAB, jadi nanti kami lakukan reduksi dari pagu dikurangi RAB, nanti kan ada keuntungan bersih nih, gitu. Keuntungan bersih itu baru yang nanti dinisbahkan, gitu. Dari pagu RAB ada keuntungan bersih itu dari itu. Pagu kan berarti kan itu khas pagu itu kan berarti anggaran kan ya, total anggaran yang disediakan oleh pemerintah. Iya betul, itu yang nanti dibayarin ke vendor dari pemerintah. Kemudian ada RAB-nya dari vendor. Iya, nanti mereka yang nyiapin, tapi nanti CSH lakukan analisis ini RAB-nya gimana, termasuk hitungannya. Sebenarnya secara temuan kami ya, ada beberapa case gitu ya. Biasanya modal itu bisa jadi di antara 70, tapi kalau misalkan ada yang tipis banget itu bisa pengadaan barang. Karena kan pengadaan barang dia cuman memindahkan barang ya dari tempat A ke tempat B, itu biasanya agak tipis. Marginnya tipis ya. Biasanya ada beberapa, mereka tuh dibikin paket biasanya. Nah biasanya di paketnya banyak, dipecah-pecah, jadinya tinggal kita gabung perhitungannya gitu. Ini tuh sama kayak invoice financing nggak? Mirip, sama, bahkan sama gitu. Ini sama seperti invoice financing, misalnya buat mengklarify juga ya. Sama, jadi nggak usah dipersulit, intinya ini invoice financing, tapi kita bagi dari nisbah bersih, dari keuntungan bersih nanti kita nisbahkan gitu. Oke. Nah, nanti pembagian hasilnya nanti ya urusan fintechnya ya, buat bagi hasil dengan investornya ya. Gitu, tapi saya bisa ada hitung-hitungan gitu ya. Biasanya penawaran, jadi nanti untuk investornya kita sama Siasa dulu, nanti Siasa mewakilkan, karena di sini Siasa tuh punya akad sama para financier untuk jadi akad wakalah, mewakilkan gitu untuk nasabahnya gitu. Akad wakalah antara siapa dengan siapa? Siasa dan juga yang memberikan dana nanti. Yang memberikan dana berarti si fintechnya, si ininya, keuangan. Gitu. Kami bantu wakilkan ke nasabah gitu untuk masalah penawaran. Oke. Nah, tadi untuk nasabahnya berarti saya mau coba melihat lagi nih. Apakah sudah, tadi kan ada 2 produk ya, ada e-katalog sama PSE tadi ya. Nah, untuk perjalanan ini udah ada vendornya, udah ada yang didanai sama Siasa. Udah ada yang repayment juga. Nah sebenarnya yang mungkin jadi kaget gitu ya, ini Siasa baru banget, tapi respon masyarakatnya luar biasa gitu. Karena sebenarnya dari setiap lini bisnis pemerintah itu semua kan dari tanggal 2 Januari itu anggaran 2024 dipakai, sedangkan anggarannya belum ada gitu. Tapi mereka udah harus berjalan. Jadi ya ibaratnya dari sisi vendor, mereka harus nalangin. Biasanya kalau di daerah mereka baru nerima anggaran Perda itu 4 bulan, 3 bulan. Jadi ya udah mereka tuh harus pinjam nih gitu, mau gak mau. Karena anggaran dari pemerintah semua yang udah di tahun 2004 udah jalan gitu. Jadi alhamdulillah responnya baik. Yang antusias ke Siasa alhamdulillah banyak banget gitu. Nah justru kami mencari nih para lembaga keuangan syariah yang mau bergabung ke Siasa gitu. Yang dicari lembaga keuangan syariah ya. Biar dapat banyak ini ya, sumber modal ya. Sekarang tuh di Siasa maksimal kan 2M. Kalau semakin banyaknya financier gitu, kami berharap bisa naik dari 2M. Jadi nanti sistemnya musyarakah. Jadi mau kontribusi berapa sih di proyek ini gitu. I see. Oke. Nah, kalau bicara soal syariah, ini kan orang bakal bertanya soal ada nggak DPS-nya? DPS-nya belum ada. Siasa ini sekarang lagi proses untuk izin OJK gitu ya. Kebetulan salah satu komisaris Siasa juga adalah dosen IIBI di UI gitu ya. Jadi kami selalu konsultasi masalah keuangan syariahnya juga gitu.
EIB itu ilmu ekonomi Islam sampai Islam ya. Betul, mungkin belum dijelasin ya. Jadi maksudnya kadang-kadang di setiap konsultasi terkait syariah biasanya langsung nih gitu. Nah habis itu sebenarnya kami kan juga bekerja sama dengan lembaga keuangan yang diawasi OJK gitu ya. OJK dan juga memiliki DPS tentunya ya. Makanya setiap misalkan ada sesuatu yang perlu dikonsultasikan, biasanya kami juga langsung nanya sama lembaga keuangan syariahnya. Dari mereka nih sebenarnya dari pembiayaannya gimana juga, biasanya kami justru memberikan produk yang dari yang disediakan oleh si lembaga keuangan syariahnya gitu, bukan kita yang nyiptain. Oh, berarti nggak produk develop dari si asanya untuk kemudian mekanisme pembiayaannya ya, tapi dari lembaga keuangan syariahnya yang memang mereka menetapkan bahwa ini yang sesuai dengan ketentuan DPS dan kawan-kawannya ya, gitu ya. Nah, hal terkait dengan LPSE tadi, berarti apakah ada kerjasama siasat dengan pemerintah? Itu yang saat ini sedang akan kami terus gali, terus lakukan gitu ya. Jadi emang siasat ini kuncinya emang kerjasama gitu ya, kerjasama dengan lembaga keuangan, kerjasama dengan para pengusaha dan juga sama pemerintah. Jadi biasanya kami ada disbursement gitu ya, kami selalu menjalin relasi sama dalam hal ini PPK. PPK itu adalah si pemerintahnya yang bertanggung jawab untuk si proyek tersebut gitu. Jadi pun memang di Volt ada keterlambatan gitu, itu kami harus pastikan ini apa masalahnya gitu ya. Jadi kan tendensi keterlambatan tuh pasti ada gitu. Namanya juga pemerintah ya, birokrasi. Nah biasanya di situ kita harus cek dulu nih si vendor ini tuh udah melakukan tugasnya dengan baik belum. Ternyata mereka udah tepat waktu, udah sampai selesai. Tapi memang kendalanya di birokrasinya yang panjang. Ada pergantian tahun misalkan, itu kan justru memperlambat proses pencairan gitu. Makanya di situ kita justru berkomunikasi juga dengan PPK untuk mengklarify benar nggak nih kayak gini gitu, karena mungkin ada keterlambatan. Jadi statusnya mengklarifikasi dari kegiatan si vendor dan memastikan bahwa sesuai dengan apa yang disepakati dengan vendor ya, itu ya. Oke. Nah, ketika Siasa ini kan menghadirkan LPSE sebagai bagian dari produknya. Nah, Siasa juga memberikan ini nggak, semacam aturan nggak, perusahaan mana aja yang bisa menggunakan Siasa untuk permodalan? Oke. Ini kan kami masih di tahap MVP ya. Sebenarnya ada beberapa syarat gitu ya yang jadi syarat utama di Siasa. Sebenarnya syarat persyaratan utama itu biasanya kan daftar dulu. Daftar itu biasanya perusahaan yang boleh minimal 2 tahun. Cuman kami Siasa nih lagi mengusahakan di bawah 2 tahun bisa nih, karena ada beberapa kondisi-kondisi di lapangan yang kami juga ya, ternyata kalau kasus-kasus di pemerintah mungkin aja mereka bikin perusahaan baru gitu. Jadi mungkin aja mereka yang tadinya pinjam bendera dalam hal ini baru bikin baru gitu. Itu kan mungkin. Jadi ada beberapa case yang coba kami pahami dari kondisi permintaan dari si vendornya gitu. Nah tapi untuk saat ini kita coba dulu di 2 tahun. Pertama untuk menilai si laporan keuangannya sih, apakah mereka sehat secara perusahaan. Nah terus yang kedua ada syarat SLIK OJK gitu. Jadi salah satu syaratnya itu kami menilai nanti perusahaannya dan juga pengurus yang ada di akta perusahaan itu lolos SLIK OJK minimal di kolektabilitas 1. Kalau udah kolektabilitas 2 itu biasanya belum bisa nih kami fasilitasi gitu. Tapi lagi-lagi Siasa mencoba memahami, karena kan kami masih di tahap riset gitu ya. Bisa jadi salah satu teman kami biasanya 50%-nya memang kolektabilitas, karena memang ini industri yang semua ini rata-rata pengusaha gitu. Makanya kami coba cari apa ya, pengembangan produk sih. Mungkin kedepannya bisa jadi kami mentoleransi nih kolektabilitas tertentu, misalkan 2 masih bisa. Cuman di tahap ini kita di tahap awal pokoknya yang lolos dulu SLIK checking minimal kolektabilitas 1 gitu. Oke. Nah, ngaruh nggak untuk legalitas perusahaannya? Apakah boleh PT perseorangan atau PT umum atau gimana? Gitu. Nah, ini pertama-tama kan kami memang membatasi PT dan CV gitu ya. Tapi makin kesini karena kami mencari tahu juga dari para vendornya, PT perorangan tuh bisa. Karena jadi syaratnya adalah terdaftar di LPSE dan di katalog. Kalau memang udah terdaftar di katalog, walaupun dia PT perorangan bisa. Oh gitu misalnya. Bisa. Berarti nggak ada perbedaan PT umum sama PT perseorangan ya. Mereka bisa punya hak yang sama untuk mendapatkan proyek dan pendanaan juga dari Siasa. Tinggal permasalahan tadi ya, Siasa mencoba untuk
saat ini melihat yang 2 tahun dulu untuk melihat bagaimana kinerja keuangannya, laporan keuangannya, SDM-nya dan kawan-kawannya supaya pengerjaan dari vendor itu juga nggak amburadul ya, karena udah terjamin selama 2 tahun itu gitu ya. Nah, Han, kantor di mana sekarang sih? Kantornya, kebetulan kantornya itu di Sudirman, jadi bareng sama holdingnya Siasa juga. Oh gitu, wow ternyata ada holdingnya. Iya. Oh banyak catatnya ada lagi nih, ada yang megang nih. Holdingnya Siasa itu pertama salah satu financier Siasa itu satu holding juga sama Siasa. Jadi insya Allah ya kami masih bersaudara dengan BPR yang insya Allah akan rebranding jadi bank digital. Oh gitu, bakal ada bank digital baru berarti nih. Ini sneak peek aja. Bank digital syariah ya. Boleh nggak sih ngasih holdingnya siapa? Holdingnya ini kami di bawah GW Capital. GW Capital. Nah, GW Capital itu punya beberapa line business. Ada ada teknologi juga, ada housing gitu ya, rumah, perumahan, property financing, ada SMB financing di Siasa, dan juga line bisnis lainnya gitu. Ada banyak sebenarnya, nggak bisa disebutkan. Banyak ya, tapi di kantor South Holding itu ya, di mana ada beberapa perusahaannya mereka ya. Ya, GW Capital, tapi secara visi misi sesuai ya sama syariahan ya. Karena memang salah satunya juga kami bersaudara lagi dengan property financing yang memang pakai akad syariah. Itu apakah istisna, jadi sama-sama syariah. Insya Allah kita mau bangun ekosistemnya syariah gitu. Ya. Karena awalnya kan kalau holdingnya ada konven gitu ya, nanti dicampur adukan dan segala macam. Karena kan tujuannya mau bikin apa? Bank digital syariah. Nah, digital syariah. Kan sekarang udah ada Aladin. Iya, ada lagi. Tapi optimis ya bisa laju cepat ya, laju kencang lah. 5 tahun ke depan apa yang mau dilakukan Siasa? Menurut Siasa nih harapannya ya akan mengembangkan line bisnisnya sih. Ya semoga bisa nge-financing bukan hanya di line bisnis produk-produk pemerintah aja gitu, semoga. Nah, tapi ini akan jadi PR Siasa juga ke depannya, kita mengekspansi produk. Jadi misalnya seluruh produk pemerintah sudah kita capture, itu kita bisa capture produk-produk lain ya, justru yang swasta bisa kita sambil menemukan ini ya, gimana sih taste pendanaannya atau apa aja nih biasanya kriteria risknya gitu. Jadi harapannya sih bisa memberikan kemudahan lah untuk para pengusaha gitu. Berarti sesuai dengan namanya kan Islamic Investment Hub ya, istilahnya. Berarti nggak DNA itu bukan sekedar LPS, bukan dari pemerintah, tapi semua pendanaan yang memang di mana kliennya itu pakai sistem yang dibayar setelah pekerjaan dan si vendornya itu butuh modal, berarti bisa dibantu ya. Gitu, tapi itu next ya ke depan. Benar, panjang besar misinya. Kita mau bikin suatu ekosistem kan, makanya sebenarnya kerjasama juga sama satu holding. Terus ya bagian financing, nanti ada juga bagian property financing, nah gitu. Jadi mimpinya besar. Nah, sejauh yang lu lihat program pemerintah ini seberapa banyak dia punya ruang kosong buat bisa diisi sama si vendor? Oke. Sebenarnya peluangnya besar banget gitu ya. Karena menurut aku, temuanku ya, itu tuh semua lini bisnis pemerintah itu semua perlu dana gitu ya. Cuma dari pembelian alat tulis gitu, coba mungkin dari point of view aku nih di kampus, itu semua aktivitasnya itu kan harus pakai uang negara juga ya. Beli spidol misalkan, terus bayar tukang untuk tukang kebun saya gitu, itu sebenarnya banyak banget dan justru semua orang tuh justru bisa ikut gitu. Makanya aku kadang-kadang ketika ini anak muda ya, kemudian di tim saya anak muda, wah peluang banget ya, bahkan kayak kita bisa ya untuk terlibat karena masih banyak banget yang bisa semua orang ikut gitu, karena ya pemainnya tuh itu aja itu yang saat ini terjadi. Kebanyakan perusahaan itu satu perusahaan itu bisa pengadaannya beda-beda gitu, lini bisnisnya pengadaan apa yang kayaknya kok nggak sesuai banget ya, banyak banget gitu karena memang pemainnya sedikit. Justru kalau misalkan di sini ada yang nonton terus kayak wah kayaknya saya bisa nih ikut e-katalog, bisa banget karena peluangnya besar banget. Suka bisnis apa, misalkan catering ada juga di pemerintah gitu ya, ada juga bisnis pakaian konveksi bisa juga, apa aja bisa gitu berbisnis dengan pemerintah. Nah, itu bisa dicek di website Siasa? Bisa. Oh, udah ada e-katalog dan kawan-kawannya yang bisa kita lihat itu. Oh nggak, kalau itu bisa dicek aja di website e-katalog. Oh, e-katalog pemerintah? Bisa, terbuka kok di e-katalog.
Iya ya. Nanti kalau ada mau tanya-tanya bisa terkait dengan apa namanya mengakuisisi program pemerintah itu bisa tanya ke Siasa juga nggak? Juga insya Allah kami akan mau bantu gitu ya. Nah itu nggak terbatas, siapapun bisa bertanya, konsultasi. Kami konsultasi secara gratis, nanti mungkin dituliskan ya bit.ly/Siasa, itu ada konsultasi gratis secara 30 menit. Caranya tinggal klik aja. Itu di website kami juga ada, nanti book aja kalender 30 menit selama di jam weekday, itu kami bisa mau online bisa offline gitu. Apa syaratnya konsultasi sama Gak Siasa? ada, cuma isi itu aja. Jadi cuma nge-tag gitu. Jadi kita salah satu fasilitas yang bisa kita berikan itu konsultasi proyek atau konsultasi apapun gitu ya tentang bisnisnya. Apapun ya, berarti nggak harus kayak ini saya udah ada project nih, bisa nggak konsultasi dulu sama ini, tapi Bisa. yang belum ada project pun masih bisa konsultasi. Bisa. Ya. Bisa banget. Oke, bisa online bisa offline. Offline berarti langsung ke kantor. Ya, kalau online nanti bisa ada Google Meet gitu. Oke. Itu dia sih, seru banget buat kalian yang pengen ikut proyek pemerintahan tapi kendala modal, karena memang ya namanya proyek pemerintah ya, kadang-kala dia harus kerjain dulu baru nanti dapat uang, dan beberapa proyek lain swasta pun juga begitu. Ada gue juga punya klien yang memang bayarnya nanti setelah proyeknya selesai, dan untuk ngejar proyek itu dia harus hire orang lagi, kasih gaji lagi, mereka modal lagi, akhirnya ya modal di awal terus dan cash flow-nya jadi agak-agak berantakan gitu. Ini agak-agak agak-agak kurang enak lah secara bisnis, kan kurang sehat lah. Dan gue kira bagi hasilnya juga nggak dari Siasa ada bagi hasil yang terlalu nyekik nggak? Kan kalau bunga kan kadang-kadang nyekik ya. Kalau Siasa gimana? Sebenarnya kita mencoba fair ya, karena kan di sini kami sebagai pesis sahibul mal. Ya sebenarnya kalau misalkan proyeknya itu 1 bulan gitu ya, justru mau gak mau besarnya di Mudorip dong. Maka kita besarnya di Sohibul gitu. Tapi nanti beda lagi kondisinya kalau panjang tenornya gitu. Nanti makanya offering yang kami berikan sebisa mungkin adil, makanya nanti bisa ada negosiasi lagi kok gitu. Misalnya dirasa ini kayaknya bisa diturunkan lagi nggak gitu, bisa. Oke, thank you banget Hala atas waktunya, atas sharing-sharingnya. Bedanya Mudorip itu pengusaha, soal mal itu ya pemilik modal ya, biar nggak kedistak dengan istilah-istilah yang Islami ya. Oke, Hala, thank you banget atas sharing Siasanya. Semoga ya menjadi insight yang menarik buat mereka, para pebisnis ataupun mungkin perorangan yang juga pengen usaha dan pengen langsung dapat proyek besar gitu yang menimba resiko, itu ada di proyek pemerintah, dan ini bisa PT perorangan juga ya. Jadi gue jujur belum tahu, gue kira hanya PT umum doang yang kalau bikin tuh budgetnya lumayan gitu ya. Kalau PT umum itu kan lumayan ya bikin itunya, legalitasnya ya. Tapi kalau PT perorangan tuh lebih simpel dan lebih murah. Jadi kesempatan banget buat teman-teman buat bisa ikut proyek pemerintah, dan kalau ada kenapa-apa silakan hubungi di Siasa di @siasa ya .id ya. Siasa.id. @siasa.id atau website juga siasa.id. Thank you Hana untuk kesempatannya. Makasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.